Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan Assalam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Kamis 26 Maret 2026. Tema pada pagi hari ini adalah pentingnya mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah hampir 1 minggu merayakan Idul Fitri ya. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, namun muncul dalam benak kita, Bapak Ibu, apakah ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang menjadi renungan kita bersama, Bapak Ibu. Tapi harapan kita semoga ibadah kita di bulan Ramadan, terutama puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tanda-tanda bahwa ibadah kita diterima, terutama ibadah di bulan Ramadan ya, diterima oleh Allah manakala setelah Ramadan maka ada peningkatan di dalam ibadah kita atau istiqomah ya. Nah, ini yang perlu kita pegang, Bapak Ibu. Apakah puasa kita ya, di luar Ramadan ada puasa sunnah, apakah sholat kita, apakah sedekah, apakah ketika kita berdoa atau amalan-amalan ibadah yang lain itu mengalami peningkatan. Nah, ini PR bagi kita, Bapak Ibu, apakah kita mampu melaksanakan seperti itu. Nah, oleh sebab itu salah satu langkah yang perlu kita ambil di dalam menjaga istiqomah kita beribadah kepada Allah, yaitu bagaimana kita berzikir kepada Allah. Karena kunci utama apabila kita ingin istiqomah kepada Allah, maka kita harus menjaga hubungan baik kita dengan Allah, terutama qalbu kiri kita, jiwa kita. Ketika jiwa seseorang itu mampu berkomunikasi dengan Allah, itu tandanya jiwanya dalam keadaan suci, jiwanya dalam keadaan berzikir kepada Allah, jiwanya dalam keadaan selalu mengingat Allah. Nah, disitulah ketika terjadi hubungan ya atau komunikasi antara jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan orang itu ketika mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebetulnya kunci utamanya. Kenapa? Ya karena memang pada dasarnya kodrat jiwa itu adalah bersyahadat ya, bertauhid kepada Allah. Artinya selalu dalam keadaan suci, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi perlunya kita melakukan atau menjaga kesucian jiwa ini dalam rangka supaya ibadah kita itu menjadi istiqomah, agar kita mengalami ya, merasakan kebahagiaan kehidupan hakiki, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa ayat yang memerintahkan kita agar senantiasa menjaga kesucian jiwa, menjaga marwahnya jiwa ya, agar senantiasa berada dalam kodratnya, yaitu bertauhid kepada Allah, bersyahadat kepada Allah.
Kita lihat di dalam surat As-Sam, surat 91 ayat 9 dan 10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikannya, orang-orang yang menyucikan jiwanya. Artinya apa? Berusaha agar jiwanya itu tidak kotor, tidak bermaksiat, jauh dari dosa-dosa. Itu orang-orang yang seperti itu akan beruntung. Mengapa seperti itu? Akan mengakibatkan orang itu menjadi istiqomah beribadah, menjadi rajin beribadahnya. Apabila tidak bertemu Allah sedetik saja, ada rasa rindu yang sangat mendalam dari orang itu. Itu disebabkan karena apa? Yaitu tadi, jiwanya dalam keadaan suci, jiwanya bekerja maksimal, karena Allah selalu menurunkan cahaya. Semakin kita mengingat Allah, maka cahaya Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah itu semakin mengalir di dalam orang itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah atau rugi orang itu, ya, yang mengotori atau menodai jiwanya dengan perbuatan maksiat, ya, menzalimi orang lain, mencaci maki orang lain, menipu orang lain, durhaka, ya, zalim, ya, meninggalkan ketaatan kepada Allah, ya, atau perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Ini yang menyebabkan jiwa itu menjadi gelap, Bapak. Sehingga ketika posisi seperti itu, maka jiwa kita itu dalam keadaan jauh dari Allah. Ketika jiwa itu sudah jauh dari Allah, ya, keluar dari kodratnya, maka otomatis orang itu tidak akan pernah istiqomah di jalan Allah. Akan malas beribadah, akan enggan beribadah, kalaupun terpaksa beribadah, hanya mau menggugurkan kewajiban saja. Tetapi kehadiran Allah tidak akan tersentuh, karena yang bekerja itu adalah fisiknya saja, dohirnya saja, sementara jiwanya itu sudah tertutup. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu perlu rasanya kita itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik, jangan sampai lupa kita itu daripada mengingat Allah, ya. Karena sumber utama orang yang beriman itu hanya mengingat Allah dulu sebelum melangkah kepada yang lain. Berzikir kepada Allah itu adalah hal yang sangat fundamental, sangat mendasar. Mau dibawa kemana arah kehidupan kita itu, maka tergantung kepada zikir kita kepada Allah, mengingat Allah. Kalau kita sudah dilandasi dengan berzikir kepada Allah, maka nanti arah kehidupan kita itu Allah yang tunjukkan. Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang mengingat Allah, maka hidupnya menjadi tenang, menjadi tentram, ya. Dan orang-orang yang seperti itu yang akan selalu selalu merasa nyaman, bahwa ibadah itu sebuah kebutuhan. Orang-orang seperti itu akan istiqomah menjalankan segala perintah Allah. Ibadah sholat, ibadah puasa, berzikir, berdoa, bersedekah. Karena apa? Ya sudah masuk ke ranah kebutuhan, bukan kewajiban. Jadi kalau tidak dilaksanakan, justru ada beban batin yang begitu luar biasa. Sama halnya seperti orang terbiasa sholat berjemaah, lalu ada hal yang sifatnya menjadi hambatan, lalu terpaksa meninggalkan, ada semacam kerugian yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat 13 ayat 28.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan merasa tenang atau tentram qalbu mereka dengan mengingat Allah. Artinya mengingat janji-janji Allah tentang surga dan neraka. Illa bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram atau tenang. Jadi ketenangan itu bagi kalbu orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak bisa tenang. Jadi ayat ini menegaskan bahwa ketenangan sejati itu ada dalam kalbu atau dalam kalbu kiri, ya. Dan hanya diperoleh hanya dengan mengingat Allah, nggak bisa dengan yang lain. Orang beriman akan merasa tenang, akan merasa damai dan hilang kegelisahannya ketika berzikir kepada Allah, ketika membaca Al-Quran, ya, merenungkan kekuasaan Allah. Karena ketika itu kalbu kiri kita, jiwa kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sering menjadikan rujukan untuk mengatasi kecemasan. Artinya kecemasan jiwa, meningkatkan intensitas ibadah dan mengingat Allah. Jadi ini Bapak Ibu, hati-hati ketika kita sudah sering mengingat Allah, maka intensitas ibadah kita semakin meningkat kepada Allah. Nah, di situ. Jadi pasca Ramadan itu harus dilakukan penyucian jiwa. Agar apa? Agar intensitas ibadah kita semakin meningkat. Karena ketika intensitas ibadah kita semakin meningkat, itu artinya tanda-tanda puasa di bulan Ramadan kita atau ibadah di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana teknis ya kita berzikir kepada Allah, dan Allah melarang kita untuk lalai dari mengingat Allah. Kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 205, surat 7 ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam jiwamu, ya. Artinya secara diam-diam, ya. Tadarru'an wa khifatan, dengan merendahkan diri atau menghinakan diri dan ada rasa takut, ya, terhadap Allah. Artinya apa? Ketika kita menyebut nama Allah, ketika kita berzikir kepada Allah, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi ketika berzikir kepada Allah, kita itu menyebut bahwa diri kita banyak dosa. Kita itu sangat hina, merasa bahwa kita itu banyak dosa dan sangat mustahil masuk surga tanpa rahmat Allah. Kemudian kita itu merasa hina di hadapan Allah. Kita tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada di dunia ini maupun yang ada di akhirat tanpa pertolongan Allah. Ya. Wa dunal jahri minal qauli, tidak mengeraskan suara. Artinya ketika berzikir kepada Allah, ini sebetulnya yang bagus itu tidak bersuara, tidak diam, tapi tidak keras di antara keduanya. Dan ketika misalkan kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kan contoh berzikir yang dicontohkan Rasulullah. Dan kita membayangkan Bapak Ibu, betapa Allah itu maha besar, betapa Allah itu begitu luar biasa kekuasaannya, betapa kita itu kecil di hadapan Allah, ibaratkan kecilnya lebih dari semut yang kecil itu. Betapa kita itu adalah menjadi makhluk yang berlumuran dosa di hadapan Allah. Nah, ini yang kita bayangkan itu.
andai kata kita ya, dibiarkan begitu saja, kita merasa yakin susah sekali kita masuk surga tanpa pertolongan Allah. Nah, ini yang maksudnya ayat ini, Bapak. Bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Ya. Artinya terutama di pagi hari dan petang hari. Ini waktu-waktu yang berkah. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, pasca Ramadan ini sering dilupakan orang ya. Kadang-kadang kita itu merasa bahwa ketika bulan Ramadan itu selesai, ya sudah selesai tugas kita. Tapi kita tidak pernah berpikir, ya Allah, apakah puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Kemudian kita berpikir, apakah kita tidak pernah berpikir, ya Allah, apakah 11 bulan ke depan ini saya bisa menanggung beban bagaimana agar ibadah kita itu lebih baik daripada ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Ini yang harus kita pikirkan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu menyikapi hal tersebut, berzikir inilah salah satu langkah kita awal. Artinya apa? Dengan kita berzikir kepada Allah, ya, mengingat Allah dalam jiwa dengan rendah hati, ya, rasa takut, tidak bersuara keras, serta konsisten, terutama di waktu pagi dan petang hari, ya. Ini dalam rangka untuk menjawab itu. Kita kepingin ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Kita kepingin 11 bulan berikutnya lebih baik daripada di bulan Ramadan, atau minimal samalah ibadah kita dengan di bulan Ramadan. Ya, langkah ini bersihkan jiwa kita, bersihkan jaga kesucian jiwa kita. Lakukanlah zikir ini dengan ikhlas ya. Dan jauhi daripada kita lalai berzikir kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah puasa kita diterima oleh Allah, apakah ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, apakah 11 bulan berikutnya ibadah kita semakin bagus. Maka untuk menjawabnya itu kita harus mengadakan persiapan. Langkah awal adalah banyak mengingat Allah, agar jiwa kita itu menjadi suci, agar jiwa kita itu kembali kepada kodrat. Dan ketika kembali ke kodratnya, maka jiwa itu mampu berkomunikasi dengan Allah. Ketika jiwa semakin rutin mampu berkomunikasi dengan Allah, maka kita semakin istiqomah menjalankan segala perintah Allah. Ketika semakin istiqomah menjalankan perintah Allah, maka cahaya Allah akan turun ke dalam kalbu kiri kita, dan kita akan menjawab itu ya. Insya Allah ibadah puasa kita diterima oleh Allah, dan insya Allah 11 bulan berikutnya ibadah kita insya Allah lebih baik daripada sebelumnya, atau lebih baik ketika di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, semoga ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.